Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Nurul Fatmi, mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin. Nah, hari ini dalam mata pelajaran akidah akhlak, kita akan membahas tentang akidah Islam. Nah, apa sih akidah Islam itu? Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ada baiknya kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari luruskan niat kalian menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari akidah Islam. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan dasar-dasar hukum akidah Islam. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyebutkan tujuan mempelajari akidah Islam. Nah, baik, sekarang mari kita masuk ke pembahasan materi. Nah, yang pertama adalah pengertian dari akidah Islam. Nah, secara bahasa, akidah berasal dari bahasa Arab, yaitu akada, yakidu, akidatun, yang artinya ikatan atau perjanjian. Sedangkan secara istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang teguh oleh orang yang mempercayainya. Nah, maka pengertian dari akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh orang yang beragama Islam. Maka, fondasi awal untuk membangun akidah atau keyakinannya yaitu dengan yang pertama, yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang wajib untuk kita sembah. Yang ketiga, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Pencipta dan Sang Pengatur alam semesta ini, termasuk juga kewajiban dalam menjalankan aturan-aturannya, termasuk dalam hal ibadah maupun muamalah kepada sesama. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang dasar-dasar hukum akidah Islam. Nah, jadi ada dua dasar hukum akidah Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran inilah Allah menuangkan firman-Nya yang berkenaan dengan akidah yang harus diyakini oleh semua umat Islam. Nah, adapun contohnya yaitu pada surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak seorang pun yang setara dengan Dia. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Dasar hukum yang kedua yaitu hadis. Hadis ini adalah segala ucapan, segala perbuatan maupun takrir atau sikap diamnya Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis ini dalam Islam dijadikan sebagai dasar hukum yang kedua setelah Al-Quran. Hadis ini berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global. Maksudnya adalah ayat yang secara garis besarnya saja dan memerlukan perincian lagi. Nah, adapun contohnya yaitu di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban menyembah Allah dan larangan untuk menyekutukannya. Nah, namun di sana tidak dijelaskan bagaimana cara-cara menyembah Allah dan apa saja sikap yang tergolong menyekutukannya. Nah, maka dari itu, disinilah fungsi hadis sebagai penjelas dari Al-Quran.
Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tujuan mempelajari akidah Islam. Nah, ada beberapa tujuan mempelajari akidah Islam. Di antaranya, yang pertama, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak manusia lahir. Nah, jadi sejak lahir kita sudah memiliki dasar ketuhanan. Nah, tapi kita harus memperkuatnya lagi dengan mempelajari akidah Islam. Nah, yang kedua, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Nah, kemusyrikan yaitu perilaku menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat ya, perilaku ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu untuk menghindarkan diri dari akal pikiran yang menyesatkan. Nah, manusia sejak lahir dia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun perlu adanya bimbingan oleh akidah Islam agar akal ini selalu terjalan dengan baik. Nah, adik-adik, itu tadi penjelasan tentang materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu akidah memiliki peranan yang sangat penting. Nah, ibadah apapun yang kita lakukan, jika tidak dilandasi oleh akidah, maka akan sia-sia. Oleh karena itu, kita harus tetap berpegang teguh kepada akidah Islam yang kita miliki. Nah, ingat, tetap semangat. Selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.